teman-teman SLC semua, apa kabar? Bersyukur hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, keadaan apapun saat ini yang teman-teman alami, mari semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan melawat setiap kita. Tuhan yang akan menolong kita untuk melewati setiap musim di dalam kehidupan kita. Baik itu yang berat sekalipun. Maka dari itu mari kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati dan rendah hati di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, jajah aja kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita menundukkan kepala. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas segala perbuatan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu baik, Allah yang penuh kasih setia. Dan mari teman-teman pada hari ini kita boleh datang dengan sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Engkau mengerti setiap keadaan kami, entahkah itu kami sedang bergumul berat. Tuhan, tolong ya Tuhan, tolong pulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami untuk kami boleh menyembah Tuhan. Dan kami memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang selalu memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman SLC, bersyukur pada Sabtu hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Teman-teman, mari kita datang di hadapan kemegahan Tuhan untuk menyembah Dia. Karena Dia selalu ada untuk kita dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sama-sama kita akan mengangkat pujian teramat baik. Menyembahmu, membawa hatiku
Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan mengangkat pujian 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Shalom teman-teman SLC, jumpa lagi di ibadah kita hari ini. Bersyukur kita sudah menyanyi buat Tuhan dan kita sudah mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa datang ke rumah-Mu ya Tuhan melalui jaringan online ini. Kami bisa mendengar suara-Mu, kami boleh memuji Engkau ya Tuhan. Kami boleh datang bersekutu dengan Engkau untuk kembali lagi kami mengingat kehidupan kami yang seharusnya senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu perenungan ini. Berkati firman Tuhan, berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bersyukur kepada Tuhan kita sudah masuk di minggu kedua dalam bulan ini. Dan kemarin kita sudah belajar tentang label yang pertama yaitu average. Minggu ini kita akan melihat sebuah tema yaitu Who better than who? Siapa lebih baik dari siapa? Teman-teman,
Ko Indra mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 8. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Teman-teman, ketika kita merasa diri kita lebih baik atau kita merasa diri kita lebih buruk, itu bisa menghantarkan kita ke dalam jebakan dosa, jebakan perselisihan. Misalnya yang pertama, ketika kita merasa diri kita lebih buruk, kita tidak menghargai lagi apa yang menjadi diri kita. Contohnya, waktu Kain membunuh Habel di dalam Alkitab di kitab Kejadian, dia membandingkan relasi adiknya dengan Tuhan dengan relasinya dengan Tuhan. Jadi antara relasi Kain dengan Tuhan dan relasi Habel dengan Tuhan dibandingkan, teman-teman. Apa yang dilakukan Kain? Dia merasa hubungan dia dengan Tuhan lebih buruk. Dia tidak suka dengan relasi adiknya dengan Tuhan. Sehingga karena dia membandingkan itu, dia tidak membereskan relasinya dengan Tuhan. Melainkan dia merusak relasi dia dengan Tuhan dengan membunuh adiknya. Teman-teman, Kain harusnya tidak bandingin relasi adiknya dengan Tuhan, tetapi dia harusnya memperbaiki relasinya yang rusak dengan Tuhan. Relasi dia dengan Tuhan adalah milik dia dengan Tuhan. Tidak bisa dibandingkan dengan relasi adiknya dengan Tuhan. Itu adalah sebuah keunikan yang Tuhan berikan di dalam diri Kain. Tuhan ingin dia mengakui keburukan yang dia lakukan ketika mempersembahkan persembahan. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia merasa dirinya buruk dan tidak dapat berubah. Kedua, ketika teman-teman merasa lebih baik dari orang lain karena memiliki power. Misalnya teman-teman merasa lebih punya sesuatu daripada orang lain. Lebih punya materi dari orang lain. Lebih punya skill daripada orang lain. Teman-teman bisa terjerumus ke dalam membandingkan dengan orang lain. Di Alkitab, ketika Raja Saul menjadi raja, dia merasa dirinya lebih layak jadi raja daripada Daud. Dia bukannya fokus belajar jadi raja yang baik, malah sibuk mengejar Daud. Sibuk mau membunuh Daud. Ketika Tuhan tegur Saul, Saul malah gak mau dengerin. Dia membunuh orang-orang yang tidak bersalah untuk menunjukkan ke Tuhan dan Daud dan orang Israel kalau dia punya power. Teman-teman, Saul merasa dirinya lebih baik dari Daud. Merasa dirinya lebih baik dari rencana Tuhan. Sehingga dia tidak fokus di dalam hidupnya.
Teman-teman, ketika Saul merasa dirinya lebih baik dari Daud, dia tidak fokus kepada tugasnya. Hidupnya kacau dan berakhir pada bunuh diri. Teman-teman, siapa yang lebih baik dari siapa? Adalah penyakit membandingkan diri kita dengan orang lain. Siapa lebih baik dari siapa? Adalah penyakit kita merendahkan diri karena kita iri dengan kelebihan orang lain. Ini adalah hal yang sering terjadi di dalam label kita sebagai manusia. Masalahnya ada di mana, teman-teman? Masalahnya ada di kedewasaan rohani kita untuk melihat rencana khusus Tuhan bagi hidup kita. Sekali lagi, Ko Indra ulang. Masalahnya ada di kedewasaan rohani kita untuk melihat rencana Tuhan yang khusus bagi hidup kita. Teman-teman, pertama kita melihat ketidakdewasaan rohani. Orang yang suka membanding-bandingkan adalah orang yang tidak dewasa rohani. Hal ini terjadi di gereja Korintus, teman-teman. Pada waktu itu ada dua kelompok dua orang yang mengajar jemaat Korintus, yaitu Paulus dan Apolos. Mereka mengajarkan hal yang sama supaya jemaat Korintus mengenal Tuhan Yesus, teman-teman. Tetapi terjadi perpecahan di dalam jemaat karena ada yang merasa mereka diajar Paulus dan Paulus lebih hebat. Ada yang mengatakan kami pengikut Paulus, ajarannya Paulus lebih baik, lebih keren daripada punya Apolos. Begitu juga sebaliknya, teman-teman, ada kelompok orang yang adalah pengikut Apolos merasa lebih baik daripada pengikut Paulus. Teman-teman, terjadilah perpecahan di dalam Kristus. Ini lucu ya, teman-teman. Di dalam Kristus harusnya bersatu, tetapi di dalam Kristus terjadi perpecahan, teman-teman. Karena apa? Karena ketidakdewasaan rohani. Teman-teman, Paulus menegur bukan kelompok yang Apolos saja. Dia menegur jemaat Korintus secara keseluruhan. Dia menegur, mengatakan kepada kedua kubu ini bahwa mereka bukan orang yang rohani. Karena faktanya mereka hidup menurut keinginan daging. Kenapa keinginan daging, teman-teman? Kata daging di sini menggunakan kata sarkinoi. Ya, teman-teman, sarkinoi, kata Yunani aslinya sarkinoi yang berarti masih terus-menerus dikuasai oleh natur manusia yang dikontrol oleh dosa daripada dikontrol oleh roh Tuhan, teman-teman. Natur manusia yang dalam kedagingan ini terlihat buktinya lewat perselisihan mereka, teman-teman. Menurut Paulus, mereka terlihat sebagai orang yang lemah dan mudah diperbudak oleh dosa. Teman-teman, sebagai murid Tuhan yang dewasa, sebagai murid Tuhan Yesus, harusnya mereka bersatu, teman-teman. Dan dalam kondisi ini Paulus mengatakan bahwa mereka membutuhkan susu. Apa yang Paulus sedang ingin katakan? Paulus sedang ingin menekankan bahwa, hei jemaat Korintus, kalian harus bertumbuh, jangan seperti bayi. Kalian harus menjadi dewasa, kalian bukan bayi rohani. Kalian bukan orang yang tidak tahu tentang Tuhan Yesus. Kalian harus bertumbuh dewasa. Kenapa Paulus pakai istilah ini? Karena melalui pertengkaran ini, mereka terlihat seperti anak-anak, teman-teman. Sifatnya kekanak-kanakan, terlihat bertumbuh. Kita tahu anak-anak itu misalnya papa mama belum ajarin jangan lempar batu ke kaca ya. Mereka nggak tahu kaca akan pecah. Karena di dalam hidupnya belum tahu kalau batu dilempari ke kaca, kaca bisa pecah. Jadi mama papa harus ajarin. Paulus bilang kalian tuh bukan seperti anak kecil lagi yang harus diajarin. Yang diajarin harus hai sapa, katakan kepada om, halo om, selamat siang om. Tidak usah diajar lagi. Kalian seharusnya sudah kenal Tuhan Yesus sudah lama.
Tetapi teman-teman, Paulus mengatakan ada sifat yang tidak dewasa, yang kekanak-kanakan di dalam diri mereka. Ada sebuah motif di dalam diri mereka, yaitu motivasi diri mereka yang berpusat kepada diri mereka. Mereka yang menentukan Paulus yang lebih benar, mereka yang menentukan Apolos yang lebih benar. Padahal teman-teman, kebenaran itu ada di dalam Tuhan. Jadi mereka tidak menghargai orang lain. Mereka butuh ajaran, sehingga Paulus mengingatkan mereka. Jadi teman-teman, ketika kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, kita sebenarnya tidak dewasa dan sulit membawa orang lain untuk bersatu dengan kita di dalam Tuhan. Teman-teman, sekali lagi Ko Indra ingatkan, ketika kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, kita sebenarnya tidak dewasa dan kita akan sulit membawa orang untuk bersatu dengan kita di dalam Tuhan. Terkadang kita menggunakan kelebihan kita untuk melukai orang lain. Kita merasa tidak butuh orang lain. Terkadang kita mengumpulkan orang, atau sebaliknya ketika kita merasa kurang, kita mengumpulkan orang-orang yang merasa kurang untuk menyerang orang yang punya kelebihan, teman-teman. Jadi baik orang yang merasa dirinya lebih atau orang yang merasa dirinya kurang punya masalah dosa, teman-teman. Jadi perlu kita hati-hati ketika kita berhadapan dengan perselisihan. Sebenarnya dua kubu yang merasa dirinya lebih baik ini dan merasa dirinya lebih kurang memiliki masalah dosa. Mereka terpecah karena membanding-bandingkan. Teman-teman, saling membandingkan artinya kita sedang memecahkan orang lain untuk semakin jauh dari Tuhan dan semakin jauh dari kita yang seharusnya bersatu di dalam Kristus. Teman-teman, coba bayangkan bagaimana semua orang yang terpecah belah dapat tinggal di surga. Bagaimana orang yang egois, teman-teman, yang tidak memikirkan kesatuan di dalam tubuh Tuhan dapat bersatu di dalam Tuhan ketika mereka masih memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Teman-teman, mari kita belajar untuk berhenti membanding-bandingkan dengan mengejar apa yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berhenti membanding-bandingkan karena kita memiliki motivasi bagi diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Teman-teman, Paulus menegur jemaat yang membanding-bandingkan dia dengan Apolos dengan menunjukkan who are the best di atas Paulus dan Apolos. Karena dengan melihat pada Tuhan saja, teman-teman, kita akan menghargai dan berusaha mengerjakan apa yang menjadi keunikan kita sebagai milik Tuhan. Kita tidak akan egois di dalam melayani Tuhan. Kita tidak akan egois di dalam pekerjaan kita. Kita tidak akan egois di dalam sekolah kita. Kita tidak akan egois ketika berhadapan dengan anggota keluarga kita. Di hadapan Tuhan, everyone is a worst human, teman-teman. Semua orang adalah berdosa. Kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua yang ada di dalam diri kita yang adalah manusia yang buruk diubahkan menjadi miliknya. Jadi teman-teman, akan jadi pertanyaan yang mengherankan kita, akan menjadi hal yang mengherankan kita ketika kita melihat orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus tetapi masih hidup dengan manusia lamanya. Teman-teman, kita semua diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan semata. Ketika kita memahami ini, kita akan melihat, aku hari ini bisa lebih baik. Itu karena Tuhan yang berikan kepadaku. Aku hari ini lebih buruk karena Tuhan mau aku belajar sesuatu. Teman-teman, kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak akan membanggakan diri kita terhadap orang lain.
kita punya lingkungan yang baik di rumah, bisa belajar, punya papa mama yang mendukung. Itu karena anugerah Tuhan, teman-teman. Kita punya lingkungan yang buruk di rumah, mama papa tidak akur, kita tidak konsen belajar. Tuhan mau ngelatih sesuatu di dalam hidup kita. Dan itu juga anugerah Tuhan. Teman-teman, Koin tidak berkata kita tidak boleh bangga atas diri kita. Bangga atas diri kita boleh, tetapi tidak sampai kita merendahkan orang lain. Koin juga tidak berkata bahwa kita tidak boleh merasa down dalam hidup kita. Tetapi ketika kita merasa down, kita tidak sampai menyalahkan orang lain dan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Teman-teman, itulah yang Paulus ajarkan kepada jemaat Korintus. Dia sadar bahwa dia maupun Apolos dulu tidak hidup untuk Tuhan. Mereka adalah orang-orang berdosa. Tetapi sekarang Paulus dan Apolos dipakai Tuhan untuk menanam dan menyiram kepada jemaat Korintus. Punya tugas yang berbeda, teman-teman, di sini. Kata menanam dan menyiram. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram. Teman-teman, ada waktu yang Tuhan berikan bagi Paulus yang tidak mungkin dimiliki oleh Apolos. Tuhan memberikan waktu kepada Paulus untuk menanamkan iman di dalam jemaat Korintus. Dan Tuhan memberikan waktu dan kesempatan ketika Paulus tidak ada untuk menyirami iman jemaat Korintus untuk mengenal Tuhan Yesus. Yang diperkenalkan, yang ditanamkan, yang disirami adalah firman tentang Tuhan Yesus. Paulus berkata, bukan kami yang penting. Kamu tadi bilang saya lebih hebat dari Apolos. Enggak. Tuhan yang kasih tugas itu. Tuhan yang menumbuhkan iman kalian. Saya hanya ditugaskan untuk menanam. Hei pengikut Apolos. Apolos juga ditugasin. Sama Tuhannya. Tuhannya kami sama. Jadi kalian yang ikut Paulus atau ikut Apolos itu tugasnya sama. Tugasnya bukan berantem. Tugasnya adalah kalian menjadi ladang Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Tuhan sedang membawa kalian bertumbuh semakin bersatu di dalam Kristus, bukan semakin terpecah di dalam Kristus. Kami ini hanya pekerja yang harus merawat iman kalian. Kami taat sama Tuhannya kami. Teman-teman, hari ini mari kita belajar dari who better than who. Mari kita belajar dari Paulus. Ketika hidupnya memiliki sebuah peran, dia tidak menyombongkan dirinya. Dia juga tidak merendahkan dirinya. Tetapi dia bersukacita di dalam Tuhan. Teman-teman, bersukacita di dalam Tuhan menjadi tujuan dari hidup setiap anak Tuhan. Teman-teman, mungkin hari ini kita tidak bersukacita karena kita menaruh sukacita kita di dalam benda yang ada di dunia. Status yang diberikan dunia. Sehingga dunia mengambil daripada kita status dan benda itu. Kita menjadi sedih. Mungkin hari ini ketika kita tidak bersukacita karena kita tidak menaruh Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Teman-teman, itulah kunci untuk berhenti membandingkan. Kalau kita berhasil, puji Tuhan. Kalau kita gagal, Tuhan tolong saya. Tidak ada kebanggaan dan kebencian terhadap diri kita. Yang ada hanya rasa sukacita. Karena dalam berhasil dan gagalnya kita, Tuhan adalah Tuhan yang akan selalu hadir di dalam hidup kita. Teman-teman, who better than who? No one is better, only God. Oleh sebab itu teman-teman, Paulus di dalam hidupnya,
dia bisa mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Teman-teman, hari ini Ko Indra mengajak kita merenungkan apakah kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita merasa kita better terhadap orang lain. Kita lebih baik dari orang lain. Kita mau akui Tuhan, aku terlalu sombong, aku melukai teman saya. Atau teman-teman merasa diri lebih baik karena teman-teman sebenarnya hanya memikirkan kepentingan teman-teman sendiri. Atau sebaliknya teman-teman merasa diri lebih buruk karena sebenarnya teman-teman punya kepentingan bagi diri sendiri juga. Teman-teman iri dengan teman-teman kalian. Mari hari ini engkau akui di hadapan Tuhan. Engkau katakan, Tuhan, harusnya Tuhan yang menjadi kebanggaanku. Bukan apa yang aku miliki di dalam diriku. Tetapi aku membanggakan Tuhan yang senantiasa ada ketika saya menjadi diri saya, ketika saya berhasil, ketika saya gagal. Saya adalah pribadi yang tetap berharga di matamu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu lewat firman ini. Teman-teman silakan ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami merenungkan bahwa membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain adalah kesempatan bagi kuasa dosa untuk masuk dan menghancurkan kami untuk melihat keunikan kami di hadapan Engkau. Keunikan diri kami di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh berhenti merasa diri kami lebih baik dari orang lain. Biarlah kami boleh berhenti untuk merasa kami lebih buruk dari orang lain. Biarlah kami dalam baik buruk kami bersuka cita karena Tuhan bersama dengan kami. Karena kami adalah milik Engkau di dalam Kristus. Kristus di dalam Roh akan menyertai kami dalam baik maupun buruknya keadaan hidup kami. Karena Engkau mengasihi pribadi kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang telah kembali mengingatkan kami. No one is better di hadapan Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang mulia dan Engkau layak menerima segala yang kami miliki di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan mengangkat pujian doksologi. Ajar
Teman-teman, mari kita akan menutup ibadah ini dengan kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh belajar tentang label kami hari ini, who better than who. Dan kami menyadari hanya Engkau yang mulia atas jatuh bangun kami. Hanya Engkau yang layak menerima keberhasilan dan kegagalan kami. Hanya Engkau yang mulia yang mampu menerima kami tanpa apapun yang terjadi di dalam diri kami. Engkau mengasihi kami begitu dalam di dalam diri kami. Engkau menebus kami. Dan Engkau akan memakai kami di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Bukan karena prestasi kami, bukan karena kehebatan kami atau karena keburukan kami. Engkau memiliki rencana untuk membentuk hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, dan pada hari ini kami rindu Engkau memberkati kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa menyertai kita, penebusan Yesus Kristus senantiasa menjadi ingatan kita, dan kuasa Roh Kudus menyertai dan mengingatkan kita akan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus dari sekarang sampai Yesus datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Shalom teman-teman semua, senang sekali kehadiran teman-teman bersama dengan kami. Boleh berjalan baik ya ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya teman-teman semua yang boleh join dalam ibadah ini. Biarlah ibadah ini sungguh boleh memberkati setiap kita. Nah teman-teman, Cece ada satu warta untuk kita semua perhatikan bersama ya. Nah, sebagai evaluasi ibadah kita, ibadah rekaman ini, nah maka ada pembina dan pengurus SLC memutuskan untuk bulan depan yaitu bulan Oktober kita akan beribadah SLC secara live ya teman-teman. Kita akan live sama-sama melalui apa? Melalui Zoom ya, teman-teman boleh ikutan Zoom kita dan juga ada live di YouTube. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari ya kita sama-sama belajar untuk ibadah secara live ini ya, supaya kita bisa lebih tepat waktu dalam beribadah dan juga kita akan mengenal teman-teman kita satu dengan yang lain. Kalau selama ini kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak tahu siapa aja yang ikut kan. Akan tetapi bulan depan ya teman-teman, bulan Oktober, kita akan sama-sama beribadah secara live melalui Zoom dan YouTube dan kita akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan biarlah semua ini sungguh-sungguh boleh membawa setiap kita untuk semangat. Sekali lagi untuk kita tetap semangat beribadah dan kita juga bisa lebih mengenal teman-teman yang lain. Nah, untuk info lebih lanjut teman-teman boleh tetap lihat di Instagram kita ya. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lain untuk join ibadah kita minggu yang akan datang. Ya teman-teman, jangan lupa untuk ikut ibadah kita, ibadah SLC minggu depan. Be the salt, be the light for Christ. Bye-bye.